Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti caraku salat. Kenapa mesti pakai madhab-madhaban? Ya, kalau madhab itu benar, berarti para sahabat salah. Karena para sahabat tidak bermadhab dengan madhab siapapun. Tidak Syafi'i, tidak Hambali, tidak Maliki, tidak Hanafi. Ada orang mutaakhirin sekarang berkata ikutilah Allah dan Rasulnya, tidak mengakui imam mazhab yang 4, mengikuti imam tersebut. Penjelasannya Pak Ustaz, jangan ikut Hanafi, jangan ikut Hambali, jangan ikut Maliki. Lalu ikut siapa? Ikutilah saya. Dia sebenarnya sedang membuat mazhab baru. Jangan kau ikut Maliki, jangan kau ikut Syafi'i, jangan kau ikut Hanafi, jangan kau ikut Hambali. Lalu yang kami ikut siapa? Marilah kembali ke Quran dan Sunnah. Siapa yang sanggup? Kalau ada yang mengatakan mari kembali ke Quran dan Sunnah, orang Pekanbaru ini, tolong jumpakan sama saya mau nengok dia gimana cara kembali ke Quran dan Sunnah. Ternyata setelah dia ngomong mari kembali ke Quran dan Sunnah, ujung-ujungnya kembali ke Quran dan Sunnah melalui kitab Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, tetap juga bermazhab dengan guru-gurunya. Yang nggak sanggup kembali ke Quran, langsung megang Quran. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Kenapa mesti pakai madhab-madhaban? Ya, kalau madhab itu benar, berarti para sahabat salah. Karena para sahabat tidak bermadhab dengan madhab siapapun. Tidak Syafi'i, tidak Hambali, tidak Maliki, tidak Hanafi. Ketika para ulama berbeda pendapat, di sana kita memiliki keluasan untuk memilih. Selama pendapat itu keluarnya dari lisannya para ulama yang Rabbani, insya Allah kita pilih yang manapun aman, sesuai keadaan kita masing-masing. Sampai Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dia ngomong begini Pak, ini ekstrim, tapi tolong difahami dengan benar. Umar mengatakan begini, Umar bin Abdul Aziz ya, ala wa inni la uhibbu law anna sahabatan nabi lam yakhtalifu. Aku tidak senang, kata Umar, kalau sahabat Nabi itu tidak berbeda pendapat. Justru kalau sahabat tidak beda pendapat, dia nggak senang. Loh, orang lain dengar kaget, ini ada apa? Bukankah kalau mereka tidak beda pendapat semakin ringan kita, tidak bingung milih? Apa kata Umar? Justru saya senang. Kenapa? Karena kalian bisa pilih salah satu di antara pendapat itu, dan itu tidak keluar dari sunnah. Sehingga ketika munculnya perbedaan pendapat, itu keluasan untuk kita. Apabila satu masalah itu muncul perbedaan pendapat di zaman ulama madhab, yang kita tahu ada berapa? 4. Yang paling senior Imam Abu Hanifah, punya murid Al-Imam Malik bin Anas, punya murid namanya Imam Syafi'i, punya murid namanya Imam Ahmad. Ketika perbedaan pendapat itu muncul di zaman ulama yang 4 ini, dengerin baik-baik, dan mereka tidak menyelesaikan perbedaan pendapat itu dijadikan cuma satu pendapat, artinya orang akhir zaman tidak mungkin bisa. Faham tidak? Orang sehebat mereka saja tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Bukan tidak mampu, karena memang mereka ngerti tidak mungkin diselesaikan. Mereka saja berbeda. Kalau mudah diselesaikan Pak, maaf ya, tidak perlu kita Pak, mereka sudah selesai. Kalau memang bisa, kita tarjih, kita pilih yang paling kuat. Pinter mana Ustadz kita sama Imam Syafi'i milih yang paling kuat itu loh. Kita pilih yang paling mendekati amalan Nabi. Loh, milihnya antara Ustadz kita sama Imam Malik, pinter mana? Maka pendapat itu apabila memang ada kemungkinan dijadikan satu, maka sudah jadi satu di zaman mereka. Kita nerima mateng sekarang. Tapi masalahnya orang akhir zaman kurang adab. Sesuatu yang tidak selesai di zaman ulama mazhab yang pinter-pinter, ahli ibadah, wara, ilmunya mumpuni, itu sok mau diselesaikan di zaman kita. Nah artinya sudah, ini finish, sudah selesai. Ngomong kunut, tinggal antum pilih, antum pakai pendapat yang mensunnahkan atau yang tidak mensunnahkan, selesai. Karena dua-duanya berpedoman pada pendapatnya para ulama. Zikir ba'da shalah, tinggal pilih saja, tidak usah, karena semuanya punya landasan pendapat ulama masing-masing. Tinggal dipilih saja, sudah. Ini sudah finish. Nah yang jadi masalah sekarang, kita katakan begini, ini kesalahan ini, ketoe bener. Apa ketoe itu? Nampaknya bener, tapi maaf ya, saya kan dari Eropa, jadi ngomongnya bahasa Eropa. Sudah,
nampaknya benar tapi salah. Contoh gini, ini maaf ya, saya usaha untuk senantiasa objektif. Ente ikut Imam Syafi'i atau ikut Rasulullah? Ada gak pendapat begitu? Pertanyaan begitu ada? Ente ikut Syafi'i apa ikut Rasulullah? Banyak begitu. Jawabannya apa? As-su'al fi nafsihi khata'. Pertanyaan ini dari pertanyaannya sudah salah. Karena seakan-akan kalau mengatakan ikut Imam Syafi'i atau ikut Rasulullah, seakan-akan Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah. Ini pertanyaannya sudah salah. Atau begini, Anda mau tanya sekarang, kalau bermadhab itu boleh, Imam Syafi'i madhabnya apa? Betul juga ya, Imam Syafi'i madhabnya apa? Imam Malik madhabnya apa? Yang paling senior Imam Hanafi, pencetus madhab pertama, madhabnya apa? Saya tanya loh ini. Madhabnya adalah Al-Quran dan Sunnah, betul. Tapi kemudian membandingkan orang awam di zaman kita dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Malik yang tidak bermadhab, kemudian membentuk madhab sendiri, itu kesalahan fatal. Jadi mengajak orang untuk tidak bermadhab, dalilnya ulama madhab tidak bermadhab. Loh, itu ulama madhab pinter, ngerti dalil, faham, mujtahid mutlak, baca hadis langsung ngerti ini kebawanya kemana, mutlak, muqayyad, am, khos, ada pembandingnya, itu faham. Maka kalau kita di akhir zaman tidak boleh bermadhab, syekh mudhik, lucu ini. Madhab itu meringankan.